وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أبر في قول لا منه ولا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ إبراهيم بن إسماعيل الزرنوسي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافع لكل سار حاصل لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 31 baris pertama dari atas mundur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaifa wal kama makana jami'an yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il asqasi. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, al-hikmatu dolatul mu'mini aynama wajadaha akhazaha wa qila khudh ma safa wa da' ma kadara. Wallahu a'lam. Dari mana tadi? Di atas wa kaifa wal kaifa wal halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita naikkan dikit bacaan di atasnya. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum wa ya'tada zalika fa innama yudraku daqa'iqu bita'ammuli wa lihadha qila ta'ammal tudrik. Wa yang bagi dan seyogyanya, yakni selayaknya, sepantasnya, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu, ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulumi, bahwa hendaklah orang yang menuntut ilmu itu muta'ammilan fi jami'il awqati, mampu mempergunakan waktunya untuk merenungi, memikirkan, fi jami'il awqati, daripada semua waktu-waktunya itu, fi daqa'iqil ulumi, di dalam merenungi dan memikirkan apa ilmu-ilmu itu secara terperinci. Jadi jangan langsung menvonis, mengambil hadis tanpa melalui penjelasan terlebih dahulu. Dia mesti lihat daripada asbabul wurudnya, dia mesti tahu dari mana asal usulnya itu hadis, apa sebab-sebabnya diturunkan itu hadis, diteliti dari sisi bahasanya dan lain sebagainya. Nah, buat orang yang menuntut ilmu itu, di dalam pengkajian ilmunya, supaya bisa mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang sempurna, ilmu yang manfaat, maka dia meneliti daripada satu kajian ilmu itu secara fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum, ya, ilmu-ilmu yang terperinci, yang halus, dipikirin juga, dilihatin juga, diperhatiin juga semuanya. Jadi jangan langsung main dikit-dikit menyalahkan orang aja. Ada orang dikit-dikit kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, bahwa semua yang bid'ah itu semua yang kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu masuk neraka. Enggak langsung dilihat dulu dari sisi bahasanya, dari sisi sebab asbabul wurud itu hadis dari mana. Ini dari sisi bahasanya, kulnya kul apa, maknanya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu dikaji buat ahli. Wa yang bagi li talibil ilmi, seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu itu, katanya ayyakuna muta'ammilan, bahwa hendaklah dia itu memikirkan, merenungkan dari waktu-waktu yang ada itu untuk mengkaji ilmu secara terperinci, secara halus. Pikirin dulu, jangan langsung menyamain, salahin orang aja. Paham maksud itu ya? Kata ulama-ulama kita, Masya Allah, makanya pondok-pondok pesantren ngebahas bismillah aja bisa 3 bulan gitu. Bahas bismillah aja, ya, baknya apa, kenapa dibaca bismi, kenapa bukan bismu, kenapa ini, dan lain sebagainya. Itu dikaji sedemikian rupa, belum lagi dari sisi bahasanya, ya. Nah, begitu sempurnanya itu, agar mendapatkan ilmunya, ilmu yang apa? Yang manfaat.
Kalau ilmu yang manfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa sih Nabi kok berdoanya Allahumma zidni ilman nafi'ah? Yang diminta sama Nabi bertambah ilmunya, ilmu yang manfaat. Karena kata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di sana dikatakan itu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu, kata beliau, huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yang pertama katanya, ilmu yang bermanfaat itu huwa ma yazidu, dia itu ilmu yang bermanfaat, ma yazidu adalah ilmu yang menambahkan fi khaufika, di dalam rasa takutmu itu, minallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bertambahnya ilmu, dengan dia dapatnya ilmu, malah justru bertambah rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa yazidu fi basaratika wa fi basiratika bi'uyubi nafsika. Dengan ilmu itu jadi menumbuhkan kepada dia, tambah melihat tuh tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya itu, sehingga akhirnya tumbuh kepada dia enggak sombong. Nah, itu namanya manfaat. Ada orang ilmunya tinggi tapi sombong, berarti ilmunya enggak ada manfaatnya. Ya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang mesti ditambahkan sama kita. Ini yang dicari oleh Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuzi di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih ilmu yang bermanfaat, bukan pinternya yang jadi sasaran. Paham ya? Bukan pinter yang menjadi tujuan daripada Syekh Ibrahim bin Ismail Zarnuzi mengarang kitab ini, tapi beliau mencoba memberikan terobosan, solusi di dalam bagi orang yang menuntut ilmu itu, bagaimana supaya bisa menjadikan ilmu yang dia dapatkan itu ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Nah, salah satu di antaranya adalah katanya wa yang bagi li talibil ilmi ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqat fi daqa'iqil ulumi. Orang yang ingin mencari ilmu yang bermanfaat itu dia harus mampu pada dirinya itu fi jami'il awqat, pada semua waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan oleh dia untuk bisa dalam ayyakuna muta'ammilan. Dia harus bisa merenungi, memahami, memikirkan ya tentang daqa'iqil ulum, yaitu dengan lembutnya itu ilmu, dengan terperincinya, halusnya itu ilmu. Artinya pelajarinya secara terperinci itu semua. Subhanallah. Wa ya'tadzalika fa inna ma yudraku daqa'iqu bita'ammuli. Karena orang yang mampu daripada memiliki kedalaman itu karena dia mampu di dalam memikirkan, merenungkan daripada ilmu itu sendiri. Walihada, maka dikatakanlah hal yang seperti ini, kila ta'ammal tudrik, ya, berpikirlah engkau maka niscaya engkau akan menemukannya. Ya, renungi. Ada orang slogan dulu, teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli. Ini dia ta'ammul tudrik. Pikirkan terlebih dahulu, renungkan terlebih dahulu, nanti kamu akan dapat jawabannya yang terbaik. Enggak sembrono, enggak terburu-buru jawabannya. Ya. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu tadi ayyakuna ta'ammul. Dia harus merenungkan, memikirkan secara terperinci daripada itu. Wala budda min ta'ammuli qabla al-kalam. Ya, dan tidak boleh tidak daripada perenungannya, penelitiannya, penganalisaannya itu di dalam memikirkan ilmu itu qoblal kalam, sebelum dia berbicara, sebelum dia ngomong, pikirin dulu, gitu. Ya. Kenapa? Hatta yakuna sawaban fa innal kalama kasahmi fala budda min taqwimihi, ya, bita'ammul qoblal kalam. Jadi sebelum dia ngomong, pikirin dulu, jangan sampai omongannya itu bisa membahayakan dia.
ya, karena yang namanya omongan itu katanya seperti anak panah ya di busur. Wa huwa ayyakuna kalamul faqihi al-munaziri bita'ammuli. Kila ra'sul aqli ayyakunal kalamu bitasabbuti wa ta'ammul. Artinya ucapan daripada seorang yang ahli fikih itu ya, yang handal itu tentu sudah dipikirkan dan direnungkan terlebih dahulu. Diungkapkan katanya ra'sul aqli ayyakunal kalamu bitasabbuti wa ta'ammuli. Pokok atau dasar utama akal itu adalah ucapan daripada bitasabbuti wa ta'ammuli, yang tepat dan yang telah dipikirkan terlebih dahulu sebelum dia bicara. Sebelum dia bicara dia ngomongin dulu. Kalau kata Nabi, renungkan pembicaraan sebelum engkau berbicara kepada orang lain. Tanyakan dulu sama diri kita, nih kira nih omongan yang kita mau omongin kira-kira enak gak sama orang lain gitu. Enak gak sama diri kita? Tanyakan dulu sama diri kita nih omongan, kira-kira kalau enak menurut kita, maka kata Nabi suruh sampaikanlah itu. Tapi kalau seandainya sama diri kita saja tidak enak untuk disampaikan, apalagi buat orang lain. Tanya dulu sama diri kita itu. Tanyakan dulu sama diri kita omongan dan pembicaraan itu. Usika fil nadhil kalam bi khamsatin. Aku berwasiat katanya, kata seorang penyair ya, dengan 5. In kunta lil musi ya asyaqiqi muti'an la taghfulan sababal kalam. Aku berwasiat kepada fi nadhil kalam ya, tentang aturan di dalam berbicara bi khamsatin, dengan 5 ya. In kunta lil musi asyaqiqi muti'an, jika engkau mengikuti daripada wasiat ini ya, insyaallah katanya la taghfulan sababal kalam ya, supaya pembicaraan itu menjadi pembicaraan yang baik. Apa itu? Yang pertama, jangan dilupakan katanya la taghfulan sababal kalam, sebab daripada berbicara. Kamu pengen ngomong itu sebabnya apa nih? Itu yang satu pertama ya. Apa yang menyebabkan kamu ingin berbicara? Kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Kalau memang ada manfaatnya karena ada sebab yang mesti dia sampaikan, sampaikanlah itu dengan baik, dengan benar. Orang yang beriman itu lebih baik dia diam daripada omongannya tidak apa? Tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik ya. Artinya tidak keluar dari mulut orang yang beriman kecuali perkataan-perkataan yang apa? Yang baik. Itu orang beriman. Kalau seandainya itu tidak keluar dari mulut orang yang beriman itu perkataan yang baik, kalau dia tidak bisa mengeluarkan perkataan yang baik, auliyasmut, jauh lebih baik dia ngapain? Dia diam. Makanya oleh karena itu orang yang beriman itu, orang yang menuntut ilmu itu, sebelum dia berbicara, perhatikan yang pertama sababal kalam, sebab berbicaranya. Sebabnya apa yang dia mau ngomong, kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Ini nimbulin masalah apa enggak? Ya, itu satu. Diperhatikan buat ini. Yang kedua, waqtahu, kemudian waktu bicaranya. Enak enggak nih kira-kira waktu bicaranya nih? Ya, jam segini gitu dan lain sebagainya. Cari waktunya. Apalagi wal kaifa, dan juga apa namanya, cara berbicaranya, bagaimana cara berbicaranya, bisa nggak kita membicaranya itu, wal kamma, dan juga berapa banyak waktu berbicaranya, al makan al jami'an, dan juga tempat bicaranya. 5 tuh. Sebelum dia berbicara ada 5 hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama sababal kalam, yaitu sebabnya, sebab dia berbicaranya, apa yang menyebabkan dia perlu untuk menyampaikan pembicaraannya itu. Yang kedua waktunya. Yang ketiga apanya tadi? Ya, caranya, wa kaifa,
kalam, bagaimana cara berbicaranya. Jangan sampai menyamakan bicara depan nenek-nenek sama anak muda. Sama nggak tuh kira-kira? Nah, cara penempatannya mesti beda, sebabnya, cara penuturannya. Makanya ada satu ulama tuh mengatakan, ya, maqala likullil maqalil maqam wa likullil maqamil maqal. Likullil maqalil maqam wa likullil maqamil maqal. Bagi setiap tempat ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Doa semuanya bagus nggak? Doa bagus nggak? Bagus, semua doa bagus. Tapi kan kagak pas. Kalau pengen makan bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi. Pas apa enggak kira-kira kalau begitu? Padahal pas nggak? Doanya bagus nggak? Bagus, bukan tempatnya. Mau makan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Kata anak kita, "Mbak, makannya di mana?" Karena bukan tempatnya. Jadi 5 nih orang yang menuntut ilmu itu kalau mau dia ngomong-ngomong, masya Allah, ya. Perhatikan hal yang 5 itu apa? Sababul kalam, sebab pembicaraannya apa? Wa waktul kalam, waktunya, kapan waktunya, ya. Kemudian wal kaifa, gitu. Waktu kalam kapan nih? Dulu kata Ma'alim Safiyazami, kita bisa lihat tuh. Ketika ada seorang mubalik, ketika ada seorang khutbah menyampaikan khutbah misalnya, ya, dia bicara tentang apa, dia bisa menyesuaikan. Bicara waktu bulan Rabiul Awal, jangan bicara masalah Isra dan Mi'raj. Paham nggak maksudnya nih? Ya, bukan pada apanya, bukan pada tempatnya. Dari situ bisa kelihatan udah ketakar tuh orang. Ya udah, bukan tempatnya dia ngomongin. Ya, nah kita mesti perhatiin sebabnya, waktunya, terus cara menyampaikannya itu bagaimana kita supaya sampai dakwah yang kita sampaikan kepada ini. Jangan sampai kita tersenyum kepada orang buta dan jangan kita berbisik kepada orang tuli. Halo, paham gak maksudnya? Jangan kita berbisik kepada orang tuli dan jangan tersenyum kepada orang buta. Kenapa? Sia-sia itu. Itu perkara yang sia-sia. Jangan sampai kita tersenyum kepada orang buta. Biar kata senyum kita bagus, ada lesung pipitnya. Senyum kita punya lesung pipit nih, senyum tapi senyumnya sama orang buta, kira-kira lah sia-sia, kagak ada manfaatnya kita. Biar kata sampai bolong juga tuh senyum lesung pipit kita, mau orang buta dia ngelihat nggak? Dia ngelihat nggak? Enggak. Jadi nggak ada hasilnya. Jangan sampai begitu kita. Kita berbisik sama orang budek, teriak aja nggak dengar, apalagi wa yambaghi li talibil ilmi, seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu itu dia harus mengetahui tentang etika adab di dalam berbicaranya. Sababul kalam, sebab ngomongannya, karena apa dia pikirin tuh sebelum dia ngomong, apa sebabnya dia mesti ngomong. Yang kedua, wa waktul kalam, waktu ngomongnya. Wa kaifa kalam, yang ketiga tentang tata cara berbicaranya. Wal makanul kalam, dan berbicaranya di mana dia, sama siapa dia bicara. Jangan sampai kita bicara tapi bukan pada tempatnya. Ini yang salah, ya. Masya Allah, diajarkan kita oleh Syekh Ibrahim Az-Zarnuzi ini. Wa yakunu mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal min jami'il ashkhasi. Kemudian dilanjuti, wa yakunu mustafidan, dan adalah mustafidan, bisa mengambil manfaat fi jami'il awqati wal ahwal,
Buat orang yang menuntut ilmu itu usahakan ya di dalam semua waktu, di dalam setiap keadaan ya, kepada siapapun mustafidan, dia mampu mengambil manfaat. Di mana saja, kapan saja, sama siapa saja, dia harus bisa, kalau bisa mengambil apa? Manfaat. Ya, tempatnya ada manfaatnya enggak? Kalau memang nggak ada manfaatnya, ya udah jangan ke situ. Duduk sama orang yang bisa ambil manfaat. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu pengen ngambil manfaat, duduklah perbanyak sama siapa? Wa mujalasatil ulama, duduklah dengan majlis para ulama, sama orang-orang alim. Ya, karena dengan orang alim itu kita bisa mendapatkan ilmu. Walaupun dia tidak bicara, tapi ilmu itu bisa dengan perbuatan. Maaf ucap itu. Kalau kita duduk dengan orang alim, kita jadi bisa tahu, oh ya Allah, karena minumnya orang alim itu pakai ilmu, makannya pakai ilmu, begitu nggak? Iya, jadi kita bisa ambil hikmahnya, tuh namanya mustafidah, mengambil faedah dari orang dengan cara yang begitu, duduk sama orang itu, ya, oh begini cara minum, oh begini, gitu. Kalau mau orang ilmu, mau orang alim, semuanya pakai apa? Pakai ilmu. Makanya dibilang naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Masya Allah. Kata Nabi, naumul alim, tidurnya orang alim, tidurnya ulama itu, orang saleh, tidurnya itu khairun min ibadatil jahil, itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Tidurnya orang alim, tidurnya ulama itu masih lebih baik daripada ibadahnya siapa? Orang yang jahil. Ada orang ibadah jahil tapi nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu ibadahnya. Ibadah rajin tapi nggak pakai ilmu, itu masih lebih bagus tidurnya orang yang alim. Kenapa? Karena tidurnya orang alim itu pakai apa? Pakai ilmu. Kalau kita pakai ilmu nggak tidur? Hah? Orang alim tidurnya pakai ilmu. Dari mana? Dia ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Cara-cara orang yang tidur, orang yang berilmu, Masya Allah, dia nggak tidur kalau dia tidak dalam keadaan berwudu. Ya, Masya Allah. Saya Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, dalam kitab beliau itu tuliskan itu fi lubabil hadis. Di dalam kitab itu, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, kemudian pagi dia meninggal dunia di waktu tidur, maka Allah berikan kepada dia matinya husnul khatimah. Dengan tidurnya dalam keadaan apa? Berwudu. Artinya sebelum tidur dia berwudu. Itu orang alim, dia wudu dulu tidur. Kemudian dia tidur menghadap kepada kiblat, sebagaimana dimasukkannya jenazah ke dalam lubang lahat. Begitu afdolnya. Ya, dia mau tidur, tangan kita begini, palanya menghadap ke mana? Ke kiblat. Kalau kita kan pikirin. Menghadap kiblat kita, tangan kita seperti itu. Nah, itu orang yang alim tidurnya. Dia tidak tidur kecuali dia berzikir terlebih dahulu. Masya Allah. Dia baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar, sebelum dia bawa tidur, sebelum dia pejamkan mata, baca tuh 3 ayat, 3 ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Dibaca sama dia sebelum tidur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yu'asibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Orang alim tidurnya baca itu, berilmu. Kita insya Allah tambahin lagi sebelum tidur, habis baca itu
Dalam kitab Riyadhus Shalihin dianjurkan kita tangan kita diangkat keduanya sebelum tidur, baca oleh kamu suratul Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwazitain 3 kali. Dianjurin kita sama Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa kali? 3 kali. Baca lagi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Setelah 3 kali kata Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah anjurkan tiup tuh tangan kita, tuh, suruh tiup kita, usap seluruh badan kita dengan itu semua. Kenapa? Supaya menghindarkan manakala ada orang punya niat yang tidak baik, dia akan memberikan kepada kita, maka dia akan berbalik. Allah jagain tuh, dibentengin kita dengan kayak begitu. Diajarin kita, orang alim baca, berilmu karena dia ada ilmunya. Sebelum tidur Sayyidatuna Fatimah dipanggil, sebelum janganlah kamu tidur sebelum kau melaksanakan ibadah haji. Begitu kata Nabi. Fatimah kaget, jangan tidur sebelum melaksanakan ibadah haji. Ibadah 1 tahun sekali, berarti tidurnya setahun sekali. Maksudnya apa? Bacalah oleh kamu sebelum tidur amalan bacaan yang dibaca oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Baca amalan yang dibaca oleh amalan ibadah haji. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu. Berapa kali kita bacanya? 34 kali kita baca sebelum kita tidur. Ketika Sayyidatuna Fatimah mengeluh capek karena pekerjaannya, nggak tahu urusin rumah tangga dan lain sebagainya, tapi pada saat itu Rasulullah bilang katanya, baca oleh kamu tasbih orang yang melaksanakan haji tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali tadi? 34 kali. Kalau engkau baca itu, maka ketika engkau bangun dari tidurmu, engkau akan merasa bangun dalam keadaan fresh, seger. Walaupun tidurmu hanya 1 jam, walaupun tidurmu sebentar, kamu bisa merasakan nikmat tidur. Tuh dengan baca itu. Biar kata cuma setengah jam, 1 jam, tapi bangun tidur udah apa? Seger lagi. Ini udah 8 jam setengah. Ya, tidurnya udah 8 jam setengah, ngaji masih nguap aja. Ngaji masih nguap aja, masih lemah aja. Nah, baca tuh orang yang alim. Coba lihat ulama-ulama kita, tidur mereka berapa lama? Tidur mereka pagi, siang, sore, malam. Habis waktunya hanya untuk dakwah, habis waktunya hanya untuk mengajarkan umat. Tidur hanya sebentar, tapi tidurnya bisa mendapatkan nikmat dalam tidurnya dia, karena itu yang dibaca tuh semuanya tuh. Tadi ayat kursi dibaca, ini dibaca, itu dibaca, ya. Kalau kata Mu'alim Syafi'i Azami, tambahin lagi sebelum kamu tidur apa? Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali kita baca sebelum tidur. Minta sama Allah, ya Allah bangunkan jam sekian ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar, bisa melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah, bangunkan. Minta tuh jam berapa kita bangun, ntar dibangunin sama Allah. Bangun. Siapa yang bangunin? Allah. Ntar ada aja nyamuk lah gigit kita, mendusin lah kita tuh. Waktu kita kayak begitu tuh dibangun tuh kita. Nah, orang alim pantas katanya naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Ibadah orang yang jahil, dia ibadah tapi tidak pakai ilmu, sementara orang alim tidurnya saja pakai ilmu. Ya, tidurnya saja pakai ilmu. Nah, ambil manfaat kita. Bergaul, kata Imam Syafi'i,
wa yanbaghi wa yakunu mustafidan fi jami'il awqat. Hendaklah engkau semuanya ini, katanya kamu sekalian mengambil faedah dalam semua waktu-waktumu. Sama siapa? Cari sama orang-orang yang bisa memberikan faedah buat kita. Cari tempat-tempat yang bisa memberikan faedah buat kita. Habiskan waktu kita untuk itu, buat orang yang berilmu itu. Sama orang alim duduk kita jadi, oh cara minum kayak begitu, oh begini, begini. Cara tutur katanya. Begitu juga dengan orang yang kedua, kata Imam Syafi'i, ambillah faedah dengan orang yang saleh. Sering-seringlah kamu duduk bersama orang-orang yang saleh. Masya Allah, itu orang soleh kan kita selalu minta tuh. Sehari berapa kali kita minta? Tiap hari kita minta. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa tuh? Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau memberikan nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, yakni jalan-jalan daripada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa namanya? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Itu dia makna daripada siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Mereka kita minta semuanya, insyaallah jadi ada manfaatnya insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhallatul mu'min ainama wajadaha akhazaha. Al hikmah, hikmah itu katanya adalah merupakan apa namanya? Dhallatul mu'min, sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Maka ambillah itu, cari itu hikmah itu. Dia diibaratkan sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Oleh karena itu kata Nabi, ainama wajadaha akhazaha, di mana saja kamu dapatkan itu maka ambillah dia. Hikmah itu, kebijaksanaan itu, ilmu yang baik itu adalah diibaratkannya dhallatul mukmin, sebagai sesuatu yang hilang. Paham maksudnya? Kalau sesuatu yang hilang perlu dicari nggak? Perlu dicari nggak? Kalau dia berharga, kalau dia manfaat buat kamu, cari itu. Di mana? Ainama wajadaha akhazaha, di mana saja kamu temukan itu maka ambillah dia. Sama siapa? Sama siapa saja. Bahkan kata Nabi Muhammad, sekalipun itu engkau dapatkan daripada budak hitam legam sekalipun, kalau memang itu hikmah dan kebaikan, ambil jangan? Ambil jangan? Ambil. Ya, kali pun ambil kita. Minta kita. Itu namanya kita ngambil mafaedah di situ. Ya. Wa sami'tu Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kasani yaqulu, kata. Sami'tu, dan aku pernah mendengar, Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kasani, yaitu Syekh Al-Imam Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kasani, beliau berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf amanatan inda Muhammad rahimahumullah. Ya faqala laha, suatu saat ada daripada jariyahnya Syekh Abu Yusuf sedang berada di tempat Syekh Muhammad, ya. Jadi apa namanya, yang membantu daripada Syekh Yusuf itu. Kemudian faqala laha, maka berkatalah itu Syekh Muhammad, bertanya dia kepada jariyahnya itu, ya. Apa katanya? Hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an. Kata dia, wahai jariyah, katanya, selama engkau menjaga daripada Syekh Yusuf, selama engkau bersama Syekh Yusuf, ya,
adakah yang pernah engkau dengar keterangan dari Syekh Yusuf itu, hal tahfadzina fi hadzal waqti min abi Yusufa fil fikhi syai'an, ya, adakah yang engkau hafal, yang engkau ingat, ya, tentang masalah fikih yang pernah disampaikan oleh engkau dengar, ya kan, engkau selalu bersama dengan Syekh Muhammad Yusuf. Ada nggak kira-kira masalah-masalah fikih yang engkau dengar? Ini yang nanya nih, dia nanyanya kepada orang yang suka membantui Syekh Yusuf, ya. Nah kemudian dia bertanya kepada seseorang, kepada ulama. Syekh Fahruddin berkata, jadi Syekh Abu Yusuf pernah berada di tempat Syekh Muhammad, kemudian di situ dia tanya sama pembantunya, dia tanya kepada orang yang ada di situ, apakah engkau selama di sini bersama dengan Tuan Syekh Muhammad pernah mendengarkan tentang hal tahfadzina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fikhi syai'a, apakah engkau pernah mendengar dari Syekh Yusuf yang engkau hafal tentang masalah fikih, katanya. Qalat, kemudian orang itu bilang, la, saya enggak dengar, saya lupa tuh apa yang udah diomongin, tapi illa annahu yuqariru, kecuali bahwasanya beliau ini yang sering aku dengar suka mengulang-ulang perkataan wa yaqulu, yaitu perkataan syahmud dauri sakitun, syahmud dauri sakitun, itu selalu yang diulang-ulang. Fahafidha zalika minha, dan karena itu sering diucapkan oleh tuan guru, maka aku jadi hafil, maka jadi aku jadi hafal. Wa kanat muskilatun ala Muhammadin, ya, fartafa iskaluhu bihadhil kalimah, masyaallah. Dan adalah katanya mendengar ucapan itu Syekh Muhammad menghafalnya, sedang dia pada saat itu wartafa iskaluhu, maka terangkatlah daripada kesulitannya dia, kepanikan yang dia rasakan dengan sebab daripada perkataan yang didapatkan itu dari pembantunya Syekh Muhammad, ya. Padahal yang nyampeinnya itu Syekh Muhammadnya apa pembantunya? Pembantunya. Kan dia datang nih, dia nanya mau membantunya, jariahnya. Ente udah berapa lama di sini? Lama aneh, sama tuan guru ngikut. Oh udah lama, berarti banyak dong yang ente dengar, yang pernah ente lihat, yang pernah ente saksiin daripada ilmunya tuan guru. Ada nggak sesuatu yang ente ingat, yang ente hafal, ya, perkataan dari tuan guru yang berkaitan dengan ilmu fikih? Paham kan maksudnya? Nanya nih dia. Sama nanyanya sama siapa? Sama yang jariahnya, mau bantu nanya. Kata dia bilang, saya lupa, saya nggak pernah dengar tentang itu, saya lupa, ya. Tapi illa annahu yukarriru, kecuali beliau ini sering banget, ya, berulang-ulang suka ngomongin masalah perkataan apa? Sahmud dauri sakitun, sahmud dauri sakitun, itu doang tuh katanya. Fahafidha zalika minha, maka aku hafal tuh yang demikian itu, karena tuannya selalu ngapain? Mengucapkan perkataan seperti itu. Nah kemudian sama Syekh Muhammad mendengarkan itu, sehingga akhirnya dia bacalah itu apa yang dia dapatkan daripada jariahnya tuan gurunya itu, kemudian dia baca wa kanat muskilatun ala Muhammad, dan adalah satu kepanikan, satu masalah di atas diri Syekh Muhammad. Fartafa'a iskaluhu, kemudian terangkat itu kepanikannya, masalah itu bihadhil kalimat, ya, dengan sebab dia mengikuti bacaan yang dibaca oleh tuan gurunya, tapi dia dapatkannya itu bacaan dari siapanya? Dari pembantunya itu. Fa'ulima al-nal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Nah disitulah jadi jelas mencari faedah, katanya itu dapat diperoleh annal istifadata, bahwasanya mencari faedah itu mumkinatun min kulli ahadin, itu bisa didapatkan dari siapa saja, ya, dari mana saja, enggak mesti harus dari orang alim, dari mana saja. Kalau memang itu bermanfaat maka ambil, tidak
ambil dari siapa aja. Pantes Nabi pernah mengatakan, perbanyaklah oleh kamu minta doa kepada siapa saja, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Mintalah doa kepada siapa saja, perbanyaklah oleh kamu minta doa kepada siapa saja, ya, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan diapain? Dikabulkan, ya. Sama siapa aja Allah bisa mengabulkan itu, dari mulut siapa aja, ya. Bagus daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, dari secara perbuatan dan lain sebagainya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Yusuf hina qila lahu bima adraktal ilma ma istankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadah, ya. Kemudian berkata ini Abu Yusuf, tatkala dikatakan hal yang seperti itu, ya, ketika Syekh Abu Yusuf ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau dapatkan itu, memperoleh ilmu itu, ya. Nah, kemudian apa katanya? Ma istankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadah. Aku katanya tidak malu-malu bertanya dan mencari faedah. Enggak, aku enggak malu bertanya sama siapapun yang dalam rangka mencari faedah, dan aku pun katanya tidak bakhil, tidak pelit untuk memberikan faedah kepada siapapun. Aku tidak pernah malu mencari faedah kepada siapapun selama memang itu bermanfaat, aku bisa mengambilnya, sekalipun dari budak hitam legam sekalipun, kalau memang itu bermanfaat aku ambil. Wa ma bakhiltu minal ifadah, dan aku tidak juga bakhil dengan memberikan faedah. Apa yang sudah aku dapatkan aku juga amalkan buat orang lain. Paham tuh maksudnya, ya? Itu yang bagus. Qala Ibnu Abbas bilisanin sa'uli wa qalbil aquli. Kata Abdullah Ibnu Abbas, ya, hal yang seperti itu katanya Abdullah Ibnu Abbas pernah berkatakan, dengan cara bagaimana engkau mendapatkan ilmu, yaitu dengan apa? Beliau mengatakan bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, yaitu dengan keterampilan cara berbicara, bertanya, saya mau bertanya, dan dengan hati yang selalu merenungi dari apa yang sudah saya tanya. Jadi dia banyak bertanya, ya. Abdullah Ibnu Abbas, beliau, dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu? Dengan keterampilan lisan saya. Maksudnya dengan banyak bertanya, ya, dengan banyak bertanya. Sebab katanya as-su'al nisful ilmi, bertanya itu adalah setengah daripada ilmu. Nanya saja sudah mendapatkan setengah ilmu. Dulu ada peribahasa gini, malu bertanya sesat di jalan, ya. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, itulah maknanya as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu sudah sebahagian daripada ilmu, ya. Bertanyanya saja sudah mendapatkan sebagian. Wa inna ma summiya talibul ilmi, dan ya pada dahulu katanya hanya saja dinamakan orang yang menuntut ilmu itu mataqulu. Kalau orang yang menuntut ilmu itu pasti dia mataqulu, apa pendapatmu, likasrati, ya, kebanyakan pada masa lalu itu disebabkan mereka banyak mengungkapkan hal yang seperti itu. Ma yaquluna fi zaman al-awwal ma taqulu fi hadhil masalah, ya, apa pendapatmu tentang dalam masalah ini. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, itulah pertanyaan bagi orang-orang yang menuntut apa? Ilmu. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah ila akhiri wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya adalah diajarkan kita oleh Syekh Ibrahim bin Ismail Sanusi dalam kitab ini, berkenan katanya kalau kita pengen jadi orang yang menuntut ilmu itu, hendaklah sebelum kita berbicara, hendaklah kita renungkan terlebih dahulu. Sebelum kita bertindak, kita analisa dan kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau kita mau berbicara, lihat dulu 5 hal katanya. Yang pertama,
sebab berbicara, sababul kalam, sebab berbicara. Apa sebabnya kita pengen ngomong? Kalau memang nggak ada manfaatnya, lebih baik apa? Diam aja dah, jangan ngomong gitu buat orang yang beriman. Kemudian yang kedua, waktul kalam, waktu ngomongnya gitu. Kira-kira pantasnya di mana? Ya, kira-kira gitu ada waktunya, kapan dia bertanya, kapan dia ini dan lain sebagainya gitu. Kemudian wa kaifal kalam. Kemudian yang ketiga, cara bicaranya, cara ngomongnya gitu. Waktunya tepat, kemudian sebabnya emang jelas, kemudian caranya juga pas gitu. Kemudian apanya? Wa makanahu, yaitu tempatnya, tempat dia berbicara. Nah, itulah bagi orang-orang yang menuntut ilmu selayaknya dan sepantasnya untuk seperti itu. Yang kedua daripada kajian kita ini adalah berusahalah bagi orang yang menuntut ilmu itu bisa mengambil faedah di mana saja, ya, di mana saja, kapan saja, ambillah faedah yang kebaikan, yang memberikan faedah buat kamu. Ambil tuh. Kepada siapa? Kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja, ya, kalau bisa dengan orang-orang yang memberikan faedah. Padahal faedah itu dari siapa aja bisa nggak? Sebagaimana yang digambarkan tadi oleh Syekh Muhammad, yaitu Syekh Yusuf, ketika dia datang ke tempat gurunya, kemudian dia bertanya kepada siapanya? Pembantunya, kepada jariyahnya justru, ya, apakah ada amalan yang pernah kau dapatkan itu? Nggak ada, saya lupa gitu. Cuman ada satu ngomongnya begini aja, itu diulang-ulang. Ternyata diambil itu omongannya, dipakai walaupun tidak langsung, ya, dia dapatkan secara langsung. Ternyata dengan sebab itu kemaslahatan dia, muskilah kepanikan dia itu Allah berikan jalan keluar karena ada faedah yang didapatkan di situ. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.